Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah mendorong musuh bebuyutannya yang hampir tertimpa pipa baja. Namun karena tak sempat menghindar, dia sendiri yang terluka parah. Alasan dia melakukan itu, karena di kehidupan sebelumnya, dia dan seluruh keluarganya dihancurkan oleh tunangannya dan adik angkatnya, justru musuh bebuyutannya, yang membalaskan dendamnya dengan tangannya sendiri, bahkan demi bisa bersama dengannya. Pria itu memilih mengakhiri hidupnya. Baru saat itu gadis itu sadar, kalau pria yang kelihatannya selalu membencinya, ternyata diam-diam mencintainya selama ini. Mungkin karena cinta pria itu begitu tulus dan kuat, saat gadis itu membuka mata lagi, dia sudah kembali ke hari. Ketika si tunangan bajingan menjebaknya dengan obat, dan membawa wartawan untuk memergokinya. Di kehidupan kali ini gadis itu tidak ragu sedikit pun, dia langsung mengarahkan wartawan ke hotel tempat si tunangan dan adik angkatnya berselingkuh. Sementara dirinya segera pergi menyelamatkan pria yang sudah terkena obat. Namun pria itu malah mendorong gadis itu menjauh, karena dia tahu gadis itu membencinya, dan juga merasa minder karena kedua kakinya cacat. Padahal sebenarnya, dia terluka karena menyelamatkan gadis itu dari kecelakaan mobil. Hanya saja si tunangan bajingan mengaku sebagai penyelamat. Itulah kenapa di kehidupan sebelumnya gadis itu begitu percaya padanya. Kali ini gadis yang sudah tahu kebenaran, tidak peduli meski pria itu mengusirnya dengan kata-kata kejam. Akhirnya mereka pun mulai menjalin hubungan. Tak disangka keesokan harinya saat pria itu bangun, dia memberikan dua pilihan kepada gadis itu. Pertama, memberinya kesempatan untuk membunuhnya. Kedua adalah selembar cek kosong. Gadis itu bertanya kalau dia ingin seluruh hartanya bagaimana. Pria itu langsung setuju tanpa pikir panjang. Mendengar itu gadis itu tertawa. Pria di depannya ini bahkan rela mengorbankan nyawanya demi dia. Mana mungkin dia peduli dengan harta benda. Lalu gadis itu pun mengatakan bahwa dia tidur dengan pria itu bukan demi uang, melainkan ingin membantunya. Tak disangka pria itu berkata kalau dia tak butuh bantuan siapapun, apalagi dari gadis itu. Namun gadis itu menjawab dengan lembut bahwa dia melakukannya dengan sukarela. Setelah itu dia pun mencium pria itu. Namun pria itu tak memberikan tanggapan dan langsung pergi begitu saja. Setelahnya pria itu pergi ke lokasi proyek untuk inspeksi. Sementara di sisi lain gadis itu tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya di hari ini juga, pria itu tertimpa pipa baja karena ulah orang suruhannya dan terluka parah. Saat gadis itu hendak menghubungi pria itu, baru sadar kalau kemarin dia sudah memblokir nomornya. Tak ada pilihan lain. Dia pun buru-buru pergi ke lokasi proyek. Dan terjadilah adegan di awal cerita. Di saat berhadapan dengan bahaya, gadis itu tanpa ragu mendorong pria itu menjauh, dan dirinya sendiri yang terluka. Melihat kejadian itu hati pria itu sangat renyuh. Tapi dia belum tahu alasan gadis itu melakukan semua ini. Sampai saat dia sedang mengobati luka gadis itu, si tunangan bajingan menelepon. Dan saat itulah pria itu yakin bahwa gadis ini mendekatinya demi rencana licik si tunangan. Gadis itu merasa sangat sedih mendengar tuduhan itu. Tapi dia tidak marah atau membantah, melainkan kembali mencium pria itu. Tak disangka pria itu malah menggigitnya, dan mengancam gadis itu agar tidak mengkhianatinya. Kalau tidak dia bisa melakukan hal yang tak terbayangkan. Setelah berkata begitu dia pun pergi. Namun tak lama setelah pria itu pergi, si tunangan kembali menelepon, dan mengancam dengan barang peninggalan orang tua gadis itu. Memaksa gadis itu mencuri kontrak proyek dari pria itu. Dalam keadaan terpaksa, gadis itu pun pergi ke perusahaan pria itu. Tanpa tahu